Yanxi masih bisa menahan napas. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi menginstruksikan monster di sampingnya. Ali, orang yang mengejarnya sangat kuat. Temui dia dan coba kekuatannya. Ali mengepakkan sayapnya. Udaranya penuh dengan sonic boom, dan kecepatannya bisa dikatakan penuh. Yanxi masih menunggu lebih banyak berita keluar, yakin bahwa apa yang sedang terjadi, dia akan dapat membuat keputusan. Dan pada saat ini, keunggulan kuil Lord Cahaya sepenuhnya tercermin. Qin Yichen ada di tenda, dan segera mengetahui tentang situasi di luar dari berita yang dikirim kembali oleh Matt. Sekarang Yanxi telah muncul, Qin Yichen tidak bisa hanya menonton. Segera dia naik ke udara dan menghadang Yanxi dari kejauhan. Jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa ratus mil, tidak kurang dari 1000 mil. Dalam pertempuran tingkat satria, dengan jarak yang begitu kecil, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua pasukan saling berhadapan. Qin Yichen berteriak ke arah Yan dari kejauhan. Yanxi, kamu sebenarnya melakukan taktik kasar ini. Di permukaan, kamu berjanji untuk bertarung denganku, tetapi kenyataannya, kamu melakukan taktik memalukan ini. Menurutku, kamu tidak perlu menunggu sampai besok. Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen dapat dikatakan dirasuki oleh seorang pemain sandiwara. Meskipun dia menuduh Yanxi dengan kata-kata yang benar, matanya, mau tidak mau, mengintip ke arah Matt beberapa kali, seolah-olah dia ingin menentukan situasi pertempuran. Yanxi langsung menolak ajakan Qin Yichen untuk bertarung. Tidak, aku tidak punya ide untuk menghadapimu sama sekali. Pisaumu terlalu tajam. Aku perlu melakukan sedikit persiapan. Besok aku pasti akan mengambil kepalamu sebagai pialaku. Qin Yichen hanya tersenyum santai mendengar kata-kata Yan. Kenapa? Kamu tidak berani? Melihat Qin Yichen sangat ingin bertarung, Yanxi menatap Qin Yichen dan Matt untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, dia tersenyum. Qin Yichen, kita sepakat untuk bertarung lagi besok. Aku butuh 1 hari untuk menyiapkan baju besi. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyiapkan senjata tajam yang cukup. Kalau tidak, kamu akan mati. Qin Yichen tentu tidak akan menunjukkan rasa takutnya pada ujian Yanxi. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Saya sangat terkesan dengan pertempuran hari ini. Saya tidak membutuhkan pisau yang bagus untuk memotong kepala anjing Anda. Jika Anda tidak percaya, datang dan coba. Yanxi yakin bahwa Qin Yichen tidak memiliki metode baru saat ini, dan dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Saat ini, monster-monster ini telah mencuri beberapa informasi, yang jelas sangat penting. Jika tidak akan mengirim lebih dari 1000 orang untuk mengejarnya, dan membiarkan Matt dan Qin Yichen muncul satu demi satu. Terutama di Qin Yichen, reaksinya terlalu halus, mengetahui bahwa dia tidak bisa bertarung. Dia masih harus memprovokasi perang. Kamu menungguku untuk berganti baju besi, dan aku akan bertarung sampai mati bersamamu nanti. Dengan mengatakan itu, Yanxi berbalik dan, dengan dukungan sekelompok monster, mengenakan baju perang terbaik. Meskipun benda ini tidak dapat menahan pedang Qin Yichen, sekarang dia telah memutuskan untuk bertindak, biarkan ini menjadi akhir. Di tengah mengenakan baju besi, Yanxi memerintahkan binatang di sampingnya. Kamu meminta Ali, Luo, untuk membawa orang untuk menyelamatkan beberapa monster itu. Mungkin itu bisa mengubah situasi pertempuran. Setelah menyelesaikan instruksi, Yani secara khusus menginstruksikan mereka untuk bertindak diam-diam dan tidak mengganggu orang di luar. Setelah semua persiapan ini dilakukan, Yanxi datang ke pusat konfrontasi antara kedua belah pihak, dan Qin Yichen sudah datang ke sini untuk menunggu. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain, dan Qin Yichen menyeringai. Wah, lihat bagaimana kamu berpakaian. Kamu terlihat seperti bajingan. Yanxi tidak marah karena kata-kata Qin Yichen, tetapi bertindak sangat tenang. Tidak masalah apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, kamu adalah salah satu dari sedikit lawan yang layak dihormati. Bahkan jika kamu benar-benar menjadi raja, selama kamu bisa mengalahkanmu, itu tidak masalah. Qin Yichen tidak ragu-ragu, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bergegas ke depan, dan di mana dia berdiri, lingkaran udara putih berdesir. Dengan energi yang begitu kuat, Yanxi tidak berani meremehkannya, dan segera mengambil beberapa langkah di belakangnya dan meletakkan tangannya di depannya. Pisau Qin Yichen tidak bisa dilawan dengan santai. Poin ini telah tercermin dengan jelas dalam konfrontasi siang hari ini, dan hanya tulang dan otot tulang yang dapat menahannya. Qin Yichen tidak memenuhi harapan Yanxi, dan langsung tiba di depan Yanxi, dengan kilatan cahaya dingin di tangannya. Bahkan malam yang sudah mengantuk, karena pisau ini, bersinar sesaat. Dentang. Suara renyah bergema di langit, dan setelah Qin Yichen menebas, ekspresi puas muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bisa berpura-pura, dan aku hampir tertipu olehmu. Yanxi melirik baju perang yang telah dipotong, menyeringai, dan tidak lagi mengelak, tetapi menggosok tubuhnya ke atas, dan nyala api muncul dari tinjunya yang melambai dengan cepat. Ini bukan teknik dan metode Yani, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, tinju dan udara panas terik. Kamu tidak punya senjata untuk memotong tulangku,
Apa yang kamu taruh di depanku? Konfrontasi antara kedua belah pihak dapat digambarkan sebagai tanpa ampun. Suara tabrakan yang tumpul bercampur dengan auman. Tempat ini telah menjadi rumah bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Tapi selain Qin Yichen dan Yanxi, perhatian semua orang dalam tidak tertuju pada mereka berdua. Di bawah mereka lebih khawatir, Matt telah melampaui kelompok pengejar orang percaya ini. Ketika dia mengangkat tangannya, pedang besi yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan bilahnya melambai dan menebas langsung ke bawah. Melihat bahwa binatang buas ini akan dibunuh, tiba-tiba, seolah-olah mereka telah setuju. Masing-masing dari mereka memiliki gerakan menghindar sendiri, menghindari pedang yang datang dari belakang, dan bahkan tidak pernah melihat ke belakang. Reaksi aneh seperti itu membuat Matt marah. Kamu bajingan benar-benar mencuri intiku. Dia melambaikan tangannya lagi, dan pedang besi yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan. Kali ini jumlahnya berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan hujan pedang yang begitu lebat, beberapa monster yang telah mencapai posisi yang sesuai tidak berani muncul. Kekuatan pedang besi ini dapat dilihat dari lubang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dari tanah. Mereka tidak berani menyelamatkan. Mereka tidak berani melarikan diri, dan beberapa monster hanya bisa mengutuk di dalam hati mereka. Pada saat ini, raungan rendah datang, dan Ali akhirnya tiba, dan dengan satu tangan, beberapa pisau tulang tajam dikeluarkan, secara langsung mengubah arah pedang besi ini. Pedang besi berserakan di mana-mana, disertai dengan raungan, diikuti oleh debu. Ali menjilat jarinya sebelum menatap Matt. Kamu orang yang baik, kenapa kita tidak punya beberapa trik? Matt melirik Ali dan kemudian pada 5 binatang iblis yang telah melarikan diri, giginya terkatuk. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Matt tidak memperlambat kecepatannya sama sekali. Benjolan besi yang tak terhitung jumlahnya terbang di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, tombak puluhan meter muncul. Matt tidak memiliki banyak omong kosong saat ini. Lari ke arah lawan.